Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'al huda, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Subuh hari ini kita ditakdirkan untuk dapat menunaikan kewajiban syariat, sholat subuh berjamaah, kewajiban menuntut ilmu yang mudah-mudahan seutuhnya diterima sebagai amal solih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sama-sama kita mengalami dan menjalankan bahwa kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu tidak sekali dua kali, tetapi berkali-kali setiap tahun di sepanjang usia kita. Informasi tentang hadirnya Ramadan juga tidak mendadak, tapi sudah disampaikan sejak 1400 tahun yang lalu. Oleh karena itu semestinya kita tidak lagi gugup, tidak lagi tidak siap, tidak lagi khawatir, apalagi takut untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Seharusnya kita sudah semakin profesional, sudah semakin kenal dengan bulan Ramadan itu. Apa yang dia inginkan, apa yang dia tidak inginkan. Sehingga semakin berkualitaslah Ramadan kita dari tahun ke tahun. Semestinya demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memberikan perangkat yang sangat lengkap agar kita merasa mudah, merasa ringan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Apabila kita teliti, kita kaji 3 ayat yang berkaitan langsung dengan kewajiban puasa Ramadan, Al-Baqarah 183, 184, 185, akan kita dapati setidaknya ada 3 pendekatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang betul-betul sangat manusiawi. Bagaimana tidak itu bisa terjadi? Karena memang Allah adalah Khalik sementara kita makhluknya. Maka mesti Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas-tugas dan kewajiban kepada kita semua itu sesuai dengan kemampuan kita, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan kemampuan pun kita sama-sama juga sudah hafal. Seperti ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang pertama, Allah melakukan pendekatan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah langsung memanggil kita dengan panggilan orang-orang yang beriman. Allah tidak sebut ya ayyuhalladzina aslamu atau ya ayyuhalladzina muslimun. Hei orang-orang Islam. Tapi Allah langsung panggil kita ke pokoknya, ke intinya, yaitu hei orang-orang beriman. Dari 1,9 miliar muslim di dunia lebih kurang, kan tidak semuanya beriman. Ada dia muslim tapi dia munafik. Ada dia muslim tapi dia fasik.
Tetapi keseluruhan muslim yang diwajibkan berpuasa ini, Allah langsung dipanggil dengan panggilan orang-orang beriman, dengan panggilan yang paling diinginkan, paling diidam-idamkan. Coba apalagi kira-kira panggilan yang paling diinginkan oleh orang-orang muslim kecuali sebagai orang beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat kita jadi terdorong, termotivasi dengan kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Seperti kalau kita, bapak, ibu, sebagai orang tua, sebagai guru, memanggil anak kita, murid kita dengan panggilan yang sangat diinginkannya, sangat didambakannya. Lalu kita panggil dengan panggilan itu, maka akan dengan mudah murid dan anak kita melaksanakan apa yang kita inginkan, dan mereka menjauhi apa yang kita larang dari mereka itu. Begitu gambaran jiwa yang sudah dicelup oleh keimanan, disibgoh oleh keimanan itu. Jangankan puasa berapa jam kita ini dari subuh sampai maghrib. Ini yang namanya menikmati puasa itu gak menghitung-hitung. Ya, 16, sekitar 14 jam ya. 14 jam, jangankan kita diminta menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, 14 jam diminta menyerahkan hartanya, jabatannya, jiwanya, akan dengan mudah namanya orang beriman untuk menyerahkan semuanya itu. Coba kita perhatikan saudara-saudara kita di Palestina. Bukan hanya mereka diminta menahan lapar, haus, dan syahwat saja di siang hari, tetapi Allah minta mereka untuk menyerahkan hartanya, kuasanya, dan jiwanya. Dan mereka tidak memberatkan itu. Dengan sukarela mereka kembalikan, serahkan kepada Allah. Kenapa? Beriman. Kalau nggak beriman, berat itu. Sedekah, nggak beriman, berat. Tilawah Quran, nggak beriman, berat. Puasa, nggak beriman, berat. Maka orang beriman itu kalau diminta sesuatu oleh Allah dan Rasulnya, jawabannya cuma satu. Sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman itu cukup bagi mereka kalau diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk menyelesaikan persoalan di antara mereka, jawabannya adalah kami dengar, kami taat. Bukan seperti orang kafir, bukan seperti orang munafik yang jawabannya sami'na wa asoina. Kami dengar, kami maksiat. Kami dengar, kami nggak taat. Beli bumbu ya ke warung, kata ibunya. Ya ma antar. Ya ma antar, bentar lagi. Dia lagi main apa namanya? Main gadget, main handphone. Kebanyakan entarnya, lama-lama ibunya lupa, nggak dia kerjakan. Itu sami'na wa asoina. Iya sih didengar, tetapi dia tidak melaksanakan apa yang diminta oleh orang tuanya itu. Tidak dengan orang beriman, sami'na wa ata'na. Jadi dia siap serahkan keseluruhan apa yang dia miliki kalau Allah dan Rasulnya butuhkan. Seperti para penyihir Fir'aun. Adu ilmu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalah oleh ilmunya Nabi Musa atas izin Allah. Lalu mereka beriman, Fir'aun murka. Kalian aku hukum salib, kata Fir'aun. Hukum potong salib. Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Atau tangan kiri dipotong, kaki kanan yang dipotong. Apa jawaban mantan para penyihir Fir'aun? Lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan. Kami tidak takut. Karena kami telah beriman kepada Allah. Betapa banyak kita saksikan jiwa-jiwa yang sudah dicelup, disibgoh oleh iman itu. Tidak memberatkan apa yang mereka miliki karena hakikatnya itu semua titipan. Ketika Allah yang menitipkannya, pemiliknya meminta kembali, mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jiwa-jiwa iman itu mudah, ringan mereka melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, Allah melakukan pendekatan sejarah. Kama kutiba 'alal ladzina
min qablikum, sebagaimana kami telah wajibkan puasa ini kepada umat-umat sebelum kalian. Oleh karena itu Allah menggunakan diksinya itu kutiba, bukan wujiba, bukan furido. Artinya sama-sama wajib. Kutiba itu kenapa? Telah tercatat juga di kitab-kitab sebelum Al-Quran itu kewajiban puasa bagi umat sebelum kita. Yang ternyata faktanya lebih berat. Kalau kita merasa berat sekarang, faktanya itu lebih berat daripada kita. Bentuk puasanya. Contoh, umat terdahulu itu wajib puasa siang hari. Tapi mereka akan diharamkan makan, minum, dan bersenggama dengan pasangannya di malam hari jika langsung tertidur ba'da isya. Siang nggak makan, nggak minum, nggak berjima, maghrib datang berbuka, habis isya ketiduran, itu langsung diwajibkan puasa lagi, semacam saum wisol. Jadi tidak boleh, kalau kita kan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan saum wisol kecuali Rasulullah SAW. Di awal-awal Islam ketetapan ini diberlakukan oleh Allah dan para sahabat merasa berat. Hatta Umar ibn Khattab al-Faruq, macam sahabat Umar ibn Khattab saja merasa berat ketetapan ini. Sampai pada akhirnya Allah batalkan dengan ayat uhilla lakum lailatas siyam ar-rafath ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Sekarang halal kalian menemui istri kalian di malam hari di bulan puasa. Mereka pakaian buat kalian, kalian pakaian buat mereka. Karena memang ada kasus-kasus pelanggarannya. Seperti seorang sahabat tergopoh-gopoh datang menemui Rasulullah SAW sore hari. Halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Aku celaka ya Rasulullah. Loh, ma ahlakaka? Apa yang membuat kamu celaka? Waqa'tu ala imraati fi Ramadan. Aku jatuh di atas istriku di siang hari bulan Ramadan. Artinya dia bersenggama dengan istrinya di siang hari. Di kasus-kasus ini terjadi, maka kemudian halal bagi kalian malamnya kalian berhubungan badan dengan istri kalian, dengan pasangan kalian. Hal ini untuk memudahkan kita merasa ringan jiwa kita. Kalau kita merasa berat, oh ternyata umat terdahulu jauh lebih berat pelaksanaan ibadah puasanya. Jangan merasa lelah, merasa berat, merasa letih. Yang ketiga, Allah menggunakan pendekatan psikologi bahasa. Ayat berikutnya 184, ayyamam ma'dudat, hari-hari tertentu saja. Puasa Ramadan itu hari-hari tertentu saja. Bahasa kita beberapa hari doang, beberapa hari saja. Jangan merasa berat, cuman beberapa hari kok. Beberapa hari kok merasa berat. Allah tidak katakan syahrun kamilun puasa itu, sebulan penuh. Allah tidak katakan salatuna ayyaman, 30 hari. Tapi Allah sebut ayyamam ma'dudat, beberapa hari saja kok. Jangan merasa berat, ringan. Dan kalau orang yang menikmati puasanya, dia tidak akan lagi kenal waktu. Orang yang sedang menikmati sesuatu, dia tidak kenal waktu. Tiba-tiba waktunya sudah selesai, tiba-tiba waktunya cepat-cepat habis. Kenapa? Dia nikmati itu. Kita sedang menikmati makanan, minuman, apapun itu, menonton sesuatu yang kita sukai, kita merasa kok cepat sekali selesai tontonan ini. Kenapa? Kita menikmatinya, kita menyukainya. Kalau kita menyukai dan menikmati puasa ini, kan tidak terasa beratnya puasa itu oleh kita semua. Dan ini juga mendorong kita, mendorong untuk apa? Maksimalkan puasa itu, optimalkan, jangan disia-siakan. Kenapa? Karena cuma beberapa hari. Pendekatan psikologi bahasa ini pula Allah gunakan untuk menggambarkan lamanya dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Berapa lama dakwah Nabi Nuh itu? Bapak-bapak, dakwah Nabi Nuh alaihissalam
950 tahun. Tapi Allah tidak sebut 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dakwah bersama kaumnya di situ. Berapa lama? 1000 tahun kurang 50 tahun. Alfasanatin illa khamsina aman. 1000 tahun kurang 50 tahun. Padahal kenapa enggak disebut saja 950 tahun? Ini untuk apa Allah gunakan kalimat seperti ini? Untuk mendidik jiwa-jiwa para orang tua, para guru, para pendidik, para pengurus DKM, pengurus RT, RW, kelurahan, pengurus negara, lembaga, ormas, dalam mendidik, membimbing, mengayomi umat, mengayomi rakyat. Jangan merasa berat berkeluh kesah baru beberapa tahun saja diamanahi, sudah merasa berat untuk mengurus rakyat. Lihat Nuh alaihissalam, 1000 tahun kurang 50 tahun. Tapi jarang-jarang ada pejabat yang merasa berat ngurus rakyat. Yang ada rakyat merasa berat sama pejabat. Itu di negeri jiran. Itu untuk pesan kepada jiwa-jiwa manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau sakit dalam perjalanan boleh enggak puasa. Boleh batalin puasanya. Nanti mudik, pulang ke kampung dalam posisi masih bulan Ramadan, perjalanan safar. Boleh kita nggak puasa. Boleh di tengah perjalanan kita batalkan puasa. Jadi kendala-kendala fisik Allah kasih toleransi. Oh sakit ya, oh pekerja berat ya, oh dalam perjalanan boleh nggak puasa. Tapi nanti ganti atau nanti fidyah. Tapi kalau kendalanya psikis, kendalanya kejiwaan, kendala mental, kendala keimanan, itu Allah nggak kasih toleransi. Tapi Allah motivasi agar kuat, agar mampu. Allah katakan, ayo kuat, kan kamu orang beriman, ayo yang kuat mentalnya, kan umat terdahulu lebih berat, ayo yang mampu, kan cuma beberapa hari saja, begitu Allah motivasi. Allah tidak katakan, oh ini orang lagi lemah imannya, mentalitasnya lagi lemah, oh boleh dah dia nggak puasa, nggak begitu. Boleh nggak puasa itu kalau kendalanya kendala fisik, bukan kendala mentalitas, bukan kendala kejiwaan. Berikutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat 185. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah diturunkan permulaan Al-Qur'an padanya itu. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Yang menjadi petunjuk bagi manusia, penjelasan atas petunjuk itu dan pembeda antara hak dan al-batil itu. Diturunkannya Al-Quran juga sebagai penanda ditahbiskannya, diproklamirkannya seorang hamba yang baik, yang soleh bernama Muhammad menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Teks proklamasinya ayat 1 sampai ayat 5 surah Al-Alaq itu. Dan turunnya Al-Quran, diutusnya Nabi adalah tonggak perubahan total dunia serta manusia. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minal dhulumati ilan nur. Inilah kitab Al-Quran diturunkan kepada manusia untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Sering kita dengar kalau penceramah di awal ceramahnya mengatakan salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita semua dari kegelapan kepada terang benderang. Memang begitu tugas Rasulullah SAW. Begitu pula Al-Quran difungsikan. Perubahan dari mana ke mana?
Pertama, perubahan dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Dari zaman yang kehidupan berpikir, berucap dan bertindaknya berdasarkan kebodohan, takhayul, khurafat, mistik, mitos, magic, perdukunan, ke zaman yang kehidupan berdasarkan dalil, argumen, logika, rasional, ilmiah. Jadi ciri Islamiyah atau ciri Muslim yang benar mendasarkan ucapannya, perbuatannya, perilakunya kepada dalil, kepada logika yang benar, kepada hal-hal yang masuk akal, dan kepada keilmiahan. Jadi kalau ada orang Islam yang saat ini masih main dukun atau datang ke uskun katanya. Kalau istilah Ustadz Muhammad Faizar itu uskun. Tahu bapak-bapak uskun? Ustadz dukun. Sebut ustadz tapi sebenarnya dukun. Kalau masih percaya sama takhayul, sama khurafat, sama mitos-mitos, dongeng-dongeng, dia masih di zaman jahiliyah meskipun ngaku dirinya sebagai muslim. Karena dasar dari keislaman itu adalah keilmuan. Mesti dasarnya adalah pengetahuan. Itulah kenapa wahyu pertama itu tentang kewajiban berilmu pengetahuan. Yang Allah wajibkan pertama kali kepada Nabi Muhammad itu bukan sholat, puasa, zakat, haji, tapi berilmu pengetahuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa demikian? Karena kalau kita sholat, ilmu sholatnya keliru, gak diterima sholatnya. Kita puasa, ilmu puasanya keliru, gagal puasanya. Kita haji, ilmu hajinya keliru, gagal hajinya. Dulu di zaman revolusi kemerdekaan, orang-orang yang disebut sebagai orang-orang liberal itu mengatakan ngapain kita puasa haji ke Mekah. Haji ke Mekah itu memperkaya orang lain, memperkaya negara Arab, jauh-jauh ke sana. Di sini masih banyak orang miskin. Udah kita hajinya sekarang ke Digul saja. Atau ada yang mengatakan udah di Depok aja kita bikin semacam tempat berkumpulnya umat Islam tahunan itu. Ya jelas nggak diterima. Kalangan Ahmadiyah hajinya ke Qadian di India. Jelas nggak diterima. Kenapa demikian? Ilmu hajinya keliru. Karena ilmu haji yang benar tempatnya di Baitullah, di Masjidil Haram, di Makkah Al-Mukarramah. Bahkan beriman, ilmu imannya keliru, tertolak imannya. Sebagaimana orang-orang musyrik Quraisy. Di dalam ayat disebutkan, coba tanya kepada mereka, kata Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mereka sembah? Mereka akan jawab Allah. Tetapi cara berimannya keliru, maka tertolak keimanan itu. Mereka disebut musyrik, mereka disebut kafir. Begitu juga bertauhid dan seterusnya dan seterusnya. Maka dasar dari beragama kita adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu alamiah namanya. Ilmu-ilmu alam sunnatullah yang terjadi di alam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalian jangan kerjakan yang kalian enggak punya ilmu terhadap sesuatu itu, karena pendengaran, penglihatan, hati akan diminta pertanggungjawabannya. Jangan seperti kerbau dicocok hidung atau sapi, kambing dibawa ke penjagalan. Santai-santai saja, senang-senang saja, padahal mau dipotong. Kita bukan hewan, kita bukan sapi, kita bukan kambing. Mengerjakan sesuatu atas dasar ilmu yang kita miliki. Itu basic sekali di dalam Islam itu. Maka kemudian karena dasarnya ilmu pengetahuan, umat Islam itu tidak alergi, tidak anti terhadap penemuan-penemuan sains dan teknologi. Bahkan yang mempeloporinya, penemuan-penemuan yang ada di dunia sekarang ini. Islam tidak anti
modernisasi. Justru Islam yang mengawali dan menginspirasi modernisasi. Jadi kalau jadi orang Islam itu, maka dia menjadi orang modern, orang maju, orang moderat. Kenapa maju? Semuanya bisa dibuktikan secara empirik dalam persoalan sains dan teknologi. Semuanya berdasarkan keilmiahan. Kan disebut orang tuh kuno, terbelakang, kalau masih percaya sama tahayul, sama dongeng, sama mitos, sama mistik. Islam tidak mengajarkan itu. Dan juga Islam menghapuskan diskriminasi antar sesama manusia, kecuali ketakwaannya. Tidak mengenal kasta di dalam Islam. Mana kasta ini, kasta ini, kasta ini. Semuanya sederajat di hadapan Allah, yang membedakannya tingkat ketakwaannya di hadapan Allah. Yang kedua, perubahan dari berwawasan lokal ke berwawasan global. Ini yang terjadi karena adanya Al-Quran dan diutusnya Rasulullah SAW. Perubahan dari berwawasan lokal ke berwawasan global. Rasulullah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan 5 kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Salah satunya adalah ba'athahu nabi ila qaumihi khosotan wa bu'istu ila nasi ammatan. Nabi yang lain diutus untuk kaumnya saja, tidak untuk seluruh manusia. Nabi Isa alaihissalam, nabi sebelum Nabi Muhammad, itu diutus untuk kaumnya saja. Siapa kaumnya? Bani Israel. Karena Nabi Isa keturunan Israel. Nabi Isa itu keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub keturunan Nabi Ishak. Keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub disebut Bani Israel. Karena nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Israel dalam bahasa Arab artinya Abdullah atau hamba Allah. Sehingga keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel, anak cucu Israel, anak cucu Yakub. Sampai Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu diutus untuk kaumnya saja, Bani Israel. Sementara aku diutus untuk seluruh manusia, keseluruhan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan inilah yang kemudian mewujud dalam semangat globalisme namanya. Semangat globalisme inilah yang mendorong umat Islam memimpin, mempelopori dunia dalam berbagai hal. Globalisasi itu telah diisyaratkan oleh Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Salah satunya dengan ayat yang ini, bahwa suatu saat di akhir zaman dunia akan mengalami globalisasi, di mana satu peristiwa, satu kejadian bisa di saat yang sama diketahui oleh seluruh umat manusia. Dengan kecanggihan sains dan teknologi, apalagi teknologi informasi yang berkembang saat ini, dengan AI, dengan ChatGPT, sekarang para scholar yang kuliah S1, S2, S3 nggak perlu pusing bikin skripsi, tesis, disertasi gitu. Nyuruh aja ke AI itu, tolong buatkan disertasi dengan judul ini, udah dia bikin tuh. Makin susah itu para penguji, para promotor, para profesor untuk menguji disertasi itu. Gimana nih caranya? Bikin jurnal, bikin karya tulis, bikin ini, tinggal nyuruh sekarang itu. Meskipun ya kelemahannya, karena itu tetap disetting, itu diciptakan oleh manusia dan nggak punya perasaan. Jadi nggak bisa kita curhat soal perasaan dengan ChatGPT itu. Bagaimana ya saya suka sama seseorang, gimana ya istri saya kok manyun terus gitu, ini gimana caranya? Dia nggak bisa jawab itu. Perasaan nggak bisa dia jawab. Maka kecanggihan teknologi itu nggak bisa mengalahkan keteladanan dan pembiasaan. Akhlak karimah nggak bisa diajarkan oleh teknologi. Sekarang semuanya sudah kita bisa pelajari lewat teknologi, tapi yang tidak bisa dipelajari adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah tetap memerlukan guru, memerlukan orang tua, memerlukan pembimbing, memerlukan interaksi langsung. Jadi
Oleh karena itulah kenapa cukup satu Rasul diutus di akhir zaman, cukup satu kitab sebagai pedoman hidup diturunkan di akhir zaman. Karena semuanya kan serba tersentralisasi. Globalisasi itu serba terpusat. Semua isi handphone kita, isinya itu ada terpusat di gudangnya Google, di gudangnya YouTube itu. Itu macam Baitul Ma'mur atau apa itu yang catatan amal manusia itu. Yang nanti kalau dibuka, oh kita pernah chat siapa, pernah telepon siapa, yang mungkin kejadiannya belasan tahun lalu itu masih tersimpan. Kalau Google-nya iseng bisa dibuka itu rahasia-rahasia kita itu. Kita nge-WA siapa, kita nelpon siapa, kita kirim gambar siapa dan bagaimana itu. Kita buka apa, kita baca itu. Semuanya bisa dibuka. Macam catatan amal gitu. Hanya jelas jauh lebih akurat catatan amal siapa Raqib dan Atid dibandingkan Google itu. Nah, inilah yang mendorong kaum muslimin untuk bergerak menyebar dalam melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, berdakwah itu. Dapat dibayangkan ada 110.000 sahabat Nabi dan dikabarkan hanya 10.000 saja sahabat Nabi yang wafat di Makkah dan di Madinah. 110.000 sahabat yang wafat di Mekah dan Madinah hanya 10.000. 100.000-nya kemana? Mereka berdakwah keluar ke berbagai belahan dunia, menyampaikan dakwah Islamiyah, pencerahan, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Memangnya dari mana Eropa bisa keluar dari the dark age-nya, zaman kegelapannya, menemukan renaissance-nya, kalau bukan melalui para dai Islam, para ilmuwan muslim. Dari mana Eropa bisa ketemu dengan khazanah nenek moyangnya Yunani kalau tidak melalui perantaraan para ilmuwan muslim? Dari mana mereka bisa berjaya kalau tidak kaum muslimin masuk ke Eropa itu? Nah, hanya saja kemudian kondisinya kita menurun, dipergilirkan kekuasaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah perubahan peta politik dunia dari Al-Qur'an, dari diutusnya Rasul di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa di zaman Rasulullah peradaban dunia itu dikuasai oleh dua imperium besar saat itu. Pertama, Kekaisaran Romawi di barat yang Nasrani. Kedua, Kekaisaran Persia di timur yang Majusi. Ini luar biasa besar imperium ini. Kalau sekarang semacam Amerika Rusia atau Amerika Cina sekarang ini. Ya begitulah, pokoknya dua imperium besar yang menjajah, menguasai dunia. Sebagian dimiliki Romawi, sebagian dimiliki Persia. Tapi ada satu wilayah yang tidak dijajah oleh dua kekaisaran ini. Apa itu? Jaziratul Arab, Jazirah Arab. Kenapa demikian? Memang tidak diminati karena masyarakatnya tukang bunuh, masyarakatnya bodoh, masyarakatnya miskin, berpindah-pindah, nggak ada kekayaan apapun di situ. Jadi Jazirah Arab ini tidak dijajah, dipandang rendah, dipandang hina. Tetapi kemudian Allah muliakan penduduk Arab itu dengan diutusnya Rasul di tengah-tengah mereka dan diturunkan di Al-Quran kepada mereka. Tidak sampai 50 tahun setelah diturunkannya Al-Quran, Romawi dan Persia berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Yang Romawi dan Persia itu membutuhkan waktu 700 sampai 800 tahun untuk membangun kejayaan kekaisarannya. Faktor apa ini? Faktor iman, faktor pembelajaran dari sejarah, faktor menguasai seluruh ilmu pengetahuan, faktor kuatnya ibadah, dan faktor mengambil nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kemajuan, nilai-nilai penemuan-penemuan baru dari Al-Quran Al-Karim. Jadi meskipun sekarang kondisi kaum muslimin di dunia terpuruk, negara-negara Islam, khususnya negara-negara Arab, terpecah belah, semuanya dicengkam oleh hegemoni Amerika dan sekutunya. Tapi bagaimanapun kebijakan luar negeri negara-negara besar itu
tetap mempertimbangkan keadaan kaum muslimin dan negara-negara Islam. Dan kalau kita ingin mengembalikan kejayaan kita, ya syarat-syaratnya tadi sudah dikemukakan. Jadi inilah saum kita mestinya bukan hanya merubah total kita sebagai personal, kita sebagai keluarga, tapi menjadi amal jama'i untuk merubah kondisi keadaan kaum muslimin menjadi seperti yang diharapkan, dicita-citakan sebagaimana telah ditetapkan statusnya bagi kita dalam Ali Imran 110. Kuntum khairu ummah. Kalian ini sebenarnya adalah umat yang terbaik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Yang harusnya kita ini jadi umat yang jadi wasit, jadi pengadil, jadi hakim bagi masyarakat dunia, bukan yang dihakimi, bukan yang diadili. Mudah-mudahan itu jadi inspirasi bagi kita semua dari materi yang sederhana pagi hari ini. Saya kira itulah materi kita pagi hari ini. Kita cukupkan saja Bapak-bapak, karena juga tidak ada sarapan pagi ini. Jadi insya Allah nanti sarapannya langsung nanti di azan maghrib, karena azan zuhur, azan asar itu mirip azan maghrib ketika lagi puasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.